Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Fairuz dengan NIM L0212111049 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu jurnal yang membahas tentang toksisitas di perairan, di mana judul jurnal yang saya ambil yaitu Toksisitas Insektisida Organofosfat terhadap mortalitas ikan mas atau Cyprinus carpio. Adapun nama penulisnya yaitu Nessa Septiani, Agus Purwoko, Endri Junaidi, Arwin Syah, Zazili Hanfia, dan Syafrina Lamin. Tahun publishnya yaitu pada tahun 2022. Baik, langsung saja kita membahas tentang latar belakang. Jadi organofosfat ini merupakan zat kimia simetris sintetis yang terkandung dalam pestisida untuk membasmi hama. Organofosfat terdiri dari ester asam fosfat atau tiofosfat yang toksik secara akut terhadap hewan bertulang belakang seperti ikan, burung, cicak, dan mamalia lainnya. Jadi penggunaan insektisida ini secara berlebihan akan berbahaya bagi lingkungan karena dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan berbahaya bagi organisme non-target. Organisme yang terpapar insektisida organofosfat ini dapat mengalami keracunan bahkan kematian. Di Desa Baku merupakan wilayah yang memiliki penduduk mayoritas bekerja sebagai petani. Kegiatan pertanian yang dilakukan itu pun bermacam-macam, seperti bertanam sayur, padi, dan kopi. Jadi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, petani menggunakan pestisida. Kemudian bahaya pencemaran insektisida ini dalam kegiatan pertanian dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat luas. Ikan mas ini merupakan salah satu jenis organisme yang hidup di air tawar. Kelangsungan hidup ikan mas sangat bergantung dari kondisi perairan di mana tempat mereka hidup. Ikan mas ini memiliki sensitivitas tinggi dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Jadi besarnya potensi pencemaran dari limbah insektisida akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup ikan mas tersebut. Pemilihan biota uji harus berdasarkan dengan kriteria biota uji dari American Public Health Association atau APHA. Biota uji yang digunakan ini dapat mewakili lingkungan dari perairan tersebut agar dapat memperkirakan jumlah polutan yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Jadi berdasarkan APHA pada tahun 2005 ini, kriteria yang harus dimiliki biota uji itu sebagai bioindikator adalah memiliki database toksikologi yang menunjukkan sensitivitas relatifnya terhadap berbagai kontaminan, mudah diperoleh, mudah diidentifikasi, memiliki nilai ekonomi atau ekologi yang penting, merupakan spesies asli, sudah pernah digunakan dalam artikel jurnal dan responnya itu telah teruji pada populasi alami. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimental. Jadi metode penelitian itu mengacu pada Buikema et al. Pada tahun 1982. Peneliti itu memodifikasi metode tersebut berdasarkan observasi lapangan dan informasi Pratami pada tahun 2020 dan Evarisa pada tahun 2021. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu aklimatisasi pertama menggunakan benih ikan mas sebanyak 100 ekor. Jadi total kematian ikan itu melebihi 10% dari jumlah ikan sehingga proses aklimatisasinya itu dihentikan. Tahap aklimatisasi percobaan kedua menggunakan ikan sebanyak 150 ekor. Aklimatisasi dilakukan selama 7 hari dengan cara yang sama dengan percobaan pertama. Ikan diberi makan 1 kali sehari. Jadi total kematian ikannya itu setelah pengamatan selama 168 jam adalah 9 ekor. Jumlah kumulatif kematian biota uji selama proses aklimatisasi tidak melebihi 10% dari total populasi, sehingga air sumur dan ikan yang digunakan dalam proses aklimatisasi dapat digunakan untuk uji toksisitas selanjutnya. Jadi ada tabel yang menunjukkan, jadi pada tabel mortalitas ikan mas ini kontrol dalam percobaan menyebabkan 20% kematian dalam waktu 96 jam. Jadi perlakuan dengan konsentrasi 0,25 ml per liter, 0,75 ml per liter, 1,25 ml per liter, 1,75 ml per liter berturut-turut itu menyebabkan kematian ikan 80%, 100%, 100%, dan 100%. Jadi pemaparan ikan mas dengan insektisida organofosfat ini dalam waktu 96 jam menyebabkan kematian ikan di atas 50%. Jadi nilai LC50
Jadi, nilai LC50-nya itu terhadap insektisida organofosfat dengan pemaparan dalam waktu 24 jam ini sebesar 0,944 mili per liter. Artinya, pemaparan ikan mas dengan insektisida organofosfat dengan dosis 0,944 mili per liter dapat menyebabkan kematian ikan mas sebanyak 50%. Jadi, waktu pemaparannya itu 24 jam. Pada tabel mortalitas ikan mas kontrol dalam percobaan menyebabkan 20% kematian dalam waktu 96 jam. Perlakuan dengan konsentrasi 0,25 mili per liter, 0,75 mili per liter, 1,25 mili per liter, dan 1,75 mili per liter berturut-turut menyebabkan kematian ikan 80%, 100%, 100%, dan 100%. Jadi pemaparan ikan mas dengan insektisida organofosfat ini dalam waktu 96 jam menyebabkan kematian ikan di atas 50%. Adapun gambar regresi mortalitas ikan mas selama 24 jam nilai LC50-nya itu terhadap insektisida organofosfat dengan pemaparan dalam waktu 24 jam sebesar 0,944 mili per liter. Artinya, pemaparan ikan mas dengan insektisida organofosfat dosis 0,944 mili per liter dapat menyebabkan kematian ikan mas sebanyak 50%. Jadi waktu pemaparannya itu 24 jam. Dengan nilai LC50-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai LC50 dalam waktu pemaparan 96 jam. Jadi hal tersebut karena pada waktu 24 jam ikan mas belum beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga menyebabkan banyak ikan yang mati. Jadi sesuai dengan hasil penelitian Supriyono pada tahun 2005 mengenai studi toksisitas insektisida triklorofon terhadap ikan nila Cyprinus carpio Oreochromis niloticus, yaitu nilai LC50-nya itu 24 jam sampai 48 jam itu menurun drastis dari 98,55 ppm menjadi 14,17 ppm yang menunjukkan adanya peningkatan toksisitas selang waktu tersebut. Regresi linear waktu uji 48 jam menunjukkan LC50 yaitu sebesar 0,681 mili per liter. Artinya dalam waktu 48 jam tersebut dengan konsentrasi 0,681 mili per liter dapat menyebabkan kematian ikan mas sebanyak 50%. Pada jam ke-48 semua ikan mas berenang tanpa arah yang jelas disertai dengan gerakan operkulum yang semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena ikan mas mengalami stres. Nilai LC50 48 jam insektisida organofosfat terhadap mortalitas ikan mas pada penelitian lebih rendah dibandingkan dengan nilai LC50 dalam penelitian Wulan pada tahun 2017. Jadi mengenai uji pengaruh subletal insektisida organofosfat dengan bahan aktif dimetoat terhadap kelangsungan hidup ikan mas. Nilai LC50 yang dihasilkan yaitu 2,60 ppm. Artinya insektisida organofosfat ini lebih toksik dibandingkan dengan insektisida berbahan aktif dimetoat. Grafik persamaan regresi linear antara dosis dengan mortalitas ikan mas itu setelah dipaparkan dalam waktu 72 jam menghasilkan nilai LC50 selama 72 jam sebesar 0,095 mili per liter. Jadi artinya pemberian konsentrasi 0,095 mili per liter ini dalam waktu 72 jam dapat menyebabkan mortalitas ikan mas sebanyak 50%. Jadi pada waktu 72 jam ini kematian ikan mas menurun karena sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi nilai LC50 pada jam ke-72 insektisida organofosfat terhadap mortalitas ikan mas pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan dengan nilai LC50 dalam penelitian Suta Miharja pada tahun 2015 mengenai toksisitas insektisida Profenofos dan Chlorpyrifos terhadap ikan nila. Hasil pengujian toksisitas akut Profenofos didapatkan hasil LC50 72 jam adalah 0,711 mg per liter dan LC50 Chlorpyrifos 72 jam adalah 0,192 mg per liter. Nilai LC50-nya ini menunjukkan bahwa insektisida organofosfat lebih toksik daripada insektisida Prenofos dan Chlorpyrifos. Data mortalitas ikan mas ini yang didapatkan dalam waktu pemaparan 96 jam menunjukkan nilai LC50 ini sebesar 1,529. Artinya pada konsentrasi 1,529 mili per liter dapat menyebabkan kematian ikan mas sebanyak 50% dalam jangka waktu 96 jam.
Jadi pada waktu 96 jam ini LC50-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemaparan pada waktu. Jadi hal tersebut karena semakin banyak zat toksik yang masuk ke dalam tubuh ikan, maka semakin tinggi tingkat kematian. Jadi nilai LC50 96 jam ini insektisida organofosfat terhadap mortalitas ikan mas pada penelitian lebih rendah dibandingkan dengan nilai LC50 dalam penelitian Adarini et al. Pada tahun 2016. Jadi mengenai pengaruh kontaminan insektisida profenofos terhadap fisiologis ikan nila merah. Adapun hasil pengujian toksisitas akut Prevonofos didapatkan hasil LC50 96 jam adalah 2,105 mg per liter. Artinya, insektisida organofosfat dengan bahan aktif profenofos relatif lebih toksik dibandingkan insektisida dengan bahan klorpirifos. Hasil analisis statistik dengan ANOVA menunjukkan bahwa paparan insektisida organofosfat dengan konsentrasi 0,25 ml per liter, 0,75 ml per liter, 1,25 ml per liter, dan 1,75 ml per liter menyebabkan kematian pada ikan mas. Jadi artinya konsentrasi berpengaruh terhadap kematian ikan mas. Semakin tinggi konsentrasi insektisida organofosfat, maka semakin tinggi kematian ikan sesuai dengan paparan sesuai dengan hasil penelitian Pertami pada tahun 2020 dan Evarisa pada tahun 2021, bahwa jika hasil uji ANOVA waktu itu paparan hasil nilai P-nya itu lebih dari 0,05, artinya H1-nya itu ditolak, sehingga waktu paparan tidak berpengaruh terhadap kematian ikan, sedangkan waktu paparan tidak berpengaruh terhadap mortalitas ikan. Adapun kesimpulannya yaitu jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu ikan mengalami stres dan kehilangan keseimbangan, gerakan melemah, sisik berlendir, operkulum terbuka, insang menjadi pucat hingga mengalami kematian. Yang kedua itu lethal concentration atau LC50 dari insektisida organofosfat selama 24 jam sebesar 0,944 ml per liter, 48 jam sebesar 0,681 ml per liter, 72 jam sebesar 0,09 ml per liter, dan 96 jam sebesar 1,529 ml per liter. Konsentrasi pertama yang memiliki dampak nyata terhadap ikan mas Cyprinus carpio yaitu 0,25 ml per liter. Yang ketiga yaitu konsentrasi yang mulai berpengaruh terhadap mortalitas ikan mas yaitu 0,25 ml per liter. Jadi semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula mortalitas ikan mas. Artinya penggunaan insektisida organofosfat dengan konsentrasi 2 ml per liter bersifat sangat toksik terhadap hewan non-target. Baik, sekian.